Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan.
Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi yang menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang.
tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia, karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto, katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu.
Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus
Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya.
Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi yang menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016,
Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, semua udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi,
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Dedi Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Dedi Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Dedi Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Dedi Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon.
Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga.
Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki.
Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya.
Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan? Tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi.
3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus
Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia, karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto, katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu.
Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun.
Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi.
Tiga polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, tiga sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, tiga sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus
Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya.
Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016,
Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi.
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Dedi Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Dedi Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Dedi heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
Vina. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi.
Tiga polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, tiga sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, tiga sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki
kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya.
Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016,
Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi.
Tiga polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, tiga sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, tiga sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite
menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya.
Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016,
Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi yang menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
Vina. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia, karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto, katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
berencana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi,
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Dedi Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Dedi Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Dedi Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Dedi Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi,
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Dedi Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi yang menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Dedi Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Dedi Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Dedi Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun Baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam.
Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu.
Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudia Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana.
pidana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi, Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku.
Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus, tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera, Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi,
Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya. 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran.
Saat hendak ke Kuningan, Yudia menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudia, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun.
Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang. Tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11,
Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016. Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya.
Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka. Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudhya, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudhya pun menjawab bahwa kala itu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan.
Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang mengarahkan untuk membuat kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Kesaksian Liga Akbar Cahyana rupanya berbeda dengan isi dakwaan kasus Vina Cirebon. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Masih dalam isi dakwaan, Liga disebut kabur lewat gang untuk kabur ke rumahnya. Namun Yudhya Alamsyah menyatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga Akbar Cahyana tak seperti itu. Dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Saat Isya Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Disebutkan bahwa Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya Alamsyah memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Saat hendak ke Kuningan, Yudhya menduga Eki dan Vina memang melintas SMP 11 Cirebon. Kepada Yudhya, Liga mengaku tak tenang selama 8 tahun ini. Saya merasa tidak tenang karena ada bagian yang direkayasa, kata Yudi menirukan ucapan Liga. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat keterangan palsu. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 silam, hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelimet seperti saat ini bukan keterangan saksi. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi yang menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim, kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016.
Pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi BAP-nya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya. Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus. Hotman Paris geram hingga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dalam penanganan kasus Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Minggu 9 Juni. Hotman meminta Jokowi menghentikan proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pro justisia kasus Vina tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum sebelumnya bertolak belakang. Sebaliknya, Hotman meminta agar Jokowi membentuk komite khusus untuk menangani kasus Vina. Himbauan kepada Bapak Presiden Jokowi. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Hotman 911, menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membentuk komite menyelidiki kasus ini. Tunda dulu proses pro justisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Ya, 8 pelaku di BAP di tahun 2016 mengatakan tidak ada tersangka fiktif. Sekarang 5 pelaku mengatakan Peggy bukan pelaku, tapi di 2016 disebutkan Peggy pelaku. Motifnya pun tidak jelas. Jadi kepada Bapak Presiden Jokowi, bentuk komite dari para ahli profesor hukum pidana dari kampus-kampus. Tunda dulu pro justisia karena untuk memenuhi syarat hukum acara minimum 2 alat bukti itu sangat gampang. Sangat gampang, tinggal panggil saksi, tinggal panggil ahli, bukti surat, udah terbukti. Dulu buktinya bukan main banyaknya, tapi beda dengan sekarang. Bentuk komisi segera. Hotman Paris, keluarga, kuasa. Kemunculan Liga Akbar Cahyana di tengah pengungkapan kasus Vina dan Eki cukup mengejutkan. Pemuda yang kini berusia 29 tahun itu memberikan informasi baru soal kasus pembunuhan tersebut. Liga Akbar merasa tak tenang dengan peristiwa 8 tahun silam yang mencuat kembali. Ada kesadaran dalam dirinya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dia alami. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah, menceritakan kronologi yang disampaikan oleh kliennya itu. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, Liga Akbar tengah bermain ke rumah Eki di Majalengka. Diketahui Eki sering tinggal di sana bersama ibunya. Eki dan Liga kemudian mengendarai motor masing-masing untuk pergi ke Kuningan. Dalam perjalanan, Eki dan Liga mampir ke Cirebon, tepatnya di warung depan SMA 4. Liga tak berniat ikut Eki mengikuti acara tersebut, tetapi ia ikut nongkrong di sana. Menjelang Isya, Eki balik lagi ke warung itu bersama Vina. Mereka kemudian nongkrong kembali. Di warung tersebut, Eki merokok sambil minum kopi. Eki dan Vina pamit pergi dari warung itu, meninggalkan Liga. Itulah momen terakhir komunikasi mereka.
Cuman sempat ada obrolan, Eki itu nunjukin foto katanya ini ada orang yang ngajak ribut, katanya. Mendengar penjelasan Yudia, Deddy Mulyadi pun bertanya-tanya soal keterangan di BAP yang tertulis pada tahun 2016 dengan fakta yang sebenarnya. Liga itu siapa yang mengarahkan buat BAPG bersifat kebohongan, tanya Deddy heran. Yudia pun menjawab bahwa kala itu hanya ada liga dan penyidik di ruangan. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar Cahyana membuat kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon kini masih misterius. Namun begitu Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka sosok yang